Horas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini di hari Kamis diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayatnya yang kelima. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang pasti menginginkan hidupnya berhasil. Semua orang pasti menginginkan hidupnya penuh dalam sukacita. Tetapi ketika kita segala yang diinginkan, yang didambakan itu tidak hadir, maka seringkali sukacita itu hilang di dalam kehidupan kita. Waktu itu satu kali ada seorang jemaat datang untuk konsultasi. Dia mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya sepertinya sudah tidak bisa lagi merasakan sukacita. Lalu ketika saya bertanya apa yang menyebabkan dia tidak bersukacita, beliau mengatakan bahwa ia telah menderita sakit dan telah berpuluh-puluh tahun tidak kunjung sembuh. Selain itu ia juga tidak bersukacita karena istri terkasih tidak mendapatkan pekerjaan untuk ikut menopang kehidupan ekonomi keluarga. Selain itu ia juga tidak mampu lagi bersukacita karena anak-anaknya agak sulit untuk mengikuti pendidikan di sekolahnya. Ketika itu saya menjawab kepada dia, cobalah kita melihat ke belakang dan kita mengingat-ingat, pernahkah Tuhan memberkati kehidupan saudara? Pernahkah Tuhan menyertai kehidupan saudara? Pernahkah Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan di dalam kehidupan saudara? Lalu dia mencoba mengingat sejauh yang mampu dia ingat dari kecil. Lama-kelamaan, perlahan tetapi pasti, sebuah senyuman terlihat di dalam wajahnya. Lalu ketika saya bertanya, apa yang menyebabkan dia mampu untuk tersenyum? Beliau mengatakan bahwa ia sejak kecil sampai kelas SMA berada di sebuah desa. Lalu ia merantau ke Jakarta dan dia mendapatkan pekerjaan. Lalu ia mengumpulkan sedikit dengan sedikit, ia mampu kuliah dan pekerjaannya menjadi lebih baik. Bahkan ia dikaruniakan seorang perempuan yang baik menjadi istri, lalu dikaruniakan anak. Lalu ia mengingat itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kalau dia mengingat kekuatan pengetahuannya, sesungguhnya dia tidak mampu mendapatkan itu semua. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kalau dahulu kita mungkin masih memiliki hanya satu kebaya atau mungkin hanya dua, satu setel jas. Tetapi saat ini mungkin kita memiliki 5 atau bahkan 10 setel jas atau 10 kebaya di dalam kehidupan kita. Mungkin dahulu kita harus berjalan kaki ketika kita beraktivitas. Mungkin sekarang Tuhan memberikan sepeda atau sepeda motor atau bahkan mobil di dalam kehidupan kita. Kalau dahulu katanya banyak orang-orang Batak menikah hanya membawa 1 sendok makan saja. Tetapi mungkin sekarang kita memiliki selusin, sendok dan garpu, bahkan gelas. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Maka itu Daud mengajarkan kepada kita saat ini. Jangan kita fokus kepada apa yang kita miliki. Jangan kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Tetapi seluruhnya itu adalah penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir, yang setia dan adil kepada kehidupan kita. Disitulah kita harus fokus. Maka itulah kita mampu mengatakan,
Aku bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau hadir dan tangan-Mu bekerja di dalam hidupku. Ini juga sejalan bagaimana Daud di dalam puji-pujiannya di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Dia mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini juga yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal yang memberikan kebaikan bagi mereka yang mau hidup di dalam rencana Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, kunci yang pertama untuk mampu bersukacita adalah hidup di dalam Tuhan. Ketika Daud hidup di dalam Tuhan, ia mampu melihat tangan Tuhan bekerja. Maka ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bisa melihat Tuhan menyertai hari lepas hari. Yang kedua, ketika kita mampu untuk bersukacita, maka jangan hanya fokus kepada berkat. Itu adalah buah dari penyertaannya. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesembuhan dari sakit, ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan keluarga yang baik, Tuhan memberikan sesama kawan yang baik yang mampu menopang, itu juga adalah bagian dari penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, sehingga engkau bisa melihat segala yang engkau peroleh, segala yang engkau kerjakan, itu semua adalah karena Allah yang memberikan kekuatan dan menyertai engkau. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita akan beraktivitas hari ini, pastikan Tuhan menyertaimu dan andalkanlah Dia. Maka ketika kita selesai bekerja, selesai beraktivitas hari ini, kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaannya menyertai kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kesetiaan-Mu yang senantiasa memberikan anugerah kepada kami. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami mampu bekerja, bersosial di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Biarlah Bapa, kami senantiasa mengandalkan Engkau, sehingga kami mengetahui bahwa Allah yang adil dan setia senantiasa hidup di dalam kehidupan kami untuk memberkati dan menuntun kami agar kami mampu bersukacita. Ajarkanlah kami untuk tidak bermegah atas apa yang kami miliki, karena itu semua adalah karena kasih dan penyertaan-Mu. Maka pada hari ini ketika jemaat-Mu akan beraktivitas, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sertai mereka dalam perjalanan mereka. Engkau sertai mereka ketika bekerja, sampai ketika mereka selesai dalam pekerjaannya dan kembali ke dalam tempat rumah masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dari situlah mereka mampu bersyukur dan bersukacita atas kasih dan penyertaan-Mu. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang saat ini sakit. Biarlah mereka di dalam kesabaran, mampu akan pengharapan yang hidup di dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan menguatkan mereka untuk mewartakan kasih karunia-Mu atas kesembuhan itu. Dan semakin banyak orang yang menyaksikan Allah yang setia dan adil, tidak pernah meninggalkan jemaat yang senantiasa berseru kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.